Bab 1531, Pergolakan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setengah bulan, mengapa kamu tahu begitu akurat? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Prediksi. Pendeta Tao Tianji menjawab dengan sederhana. Pertanyaan kuncinya adalah hasil setelah buah suci terakhir muncul. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Tidak peduli siapa yang ada di tangan, setelah 6 buah suci dikumpulkan, itu mungkin untuk mengarah ke kristal sumber. Garis miring terbalik petik 2. Dan begitu kristal sumber muncul. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Bagaimana jika saya menghancurkan beberapa buah suci? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Dengan cara ini, mereka tidak akan pernah bisa mengumpulkan buah suci, kan? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Jika tidak ada buah suci, kristal sumber tidak akan ditemukan. Garis miring terbalik petik 2. Yuanjing akan seperti bertahun-tahun yang lalu masa lalu, tersembunyi di tempat yang tidak diketahui siapapun. Garis miring terbalik petik 2. Ini mungkin bukan pilihan yang baik. Pendeta Tao Tianji berkata dengan suara yang dalam. Keberadaan buah suci sangat misterius. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Jika dihancurkan terlebih dahulu, hal itu dapat menyebabkan konsekuensi lain yang tidak diinginkan. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Hati-hati, setelah kristal sumber terekspos, maka keseluruhannya bumi akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu tidak berbicara, mengerutkan kening. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memegang 6 buah suci di tangan kita. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui keberadaan kristal sumber untuk pertama kalinya, menemukan dan melindunginya, kata penganut Tao Batu Giok Surgawi. Fang Yu tetap diam. Menurut prediksi saya, ketika 6 buah suci berkumpul, akan ada perubahan besar di dunia. Lanjut Tianji Tao. Perubahan besar. Fang Yu sedikit menyipit. Gerbang menuju keabadian yang telah ditutup sejak lama, akan segera terbuka. Kata Tao Tianji dengan sungguh-sungguh. Gerbang menjadi abadi. Sekarang, mata Fang Yu berubah. Selama hampir 2000 tahun, tidak ada beku yang mencapai keabadian. Sekarang, pintu yang pernah mewakili impian utama semua biksu, akhirnya terbuka kembali. Tentu saja, meskipun penganut Tao Tianji tidak menyebutkan hal ini, Fang Yu punya firasat. Dari awal pemulihan energi spiritual, ia memiliki intuisi. Segera akan ada seorang beku yang dapat mengatasi malapetaka dan melambung tinggi. Namun, dia tidak menghubungkan pembukaan gerbang Chengxian dengan Seng Guo. 6 buah suci dan terbukanya gerbang menuju keabadian, mengapa ada hubungannya? Apakah dua hal ini? Fang Yu bertanya. Apakah ada hubungan yang tidak bisa dihindari? Saya tidak tahu, kata pendeta Tao Tianji. Tetapi menurut pengamatan saya, keduanya sangat tumpang tindih, dan waktu kejadiannya harus sama. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu melihat ke pendeta Tianji dengan keraguan di matanya. Saya seorang veteran, tanpa identitas apapun. Pendeta Tao Tianji menyentuh janggut putih di dagunya dan tersenyum. Jelas sekali, penganut Tao Tianji masih enggan menjawab pertanyaan ini. Fang Yu tidak bermaksud bertanya, melainkan bertanya, gerbang menuju keabadian dibuka kembali. Apakah itu berarti para biksu yang wilayah kekuasaannya berada di puncak masa kesengsaraan, bisa terbang? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Seharusnya seperti ini, termasuk Anda. Ada peluang besar untuk menjadi abadi, kata penganut Tao Surga, tentu saja. Puncak masa kesengsaraan hanyalah persyaratan paling dasar. Apakah itu benar-benar dapat melewati masa kesusahan besar? Kesengsaraan dan kenaikan, Anda masih harus melihatnya. Keberuntungan dan peluang. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengangguk tanpa banyak bicara. Singkatnya, pergolakan akan datang, jadi bersiaplah. Penganut Tao Surga memandang Fang Yu dan tiba-tiba bertanya, saat ini. Berapa banyak buah suci yang ada di tanganmu? Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik petik 2. Hanya ada 1. Fang Yu menjawab dengan jujur, 3 lainnya berada di tangan dinasti Shen Hai, dan 1 di tangan seorang pria bernama Zutian. Garis miring terbalik petik 2. Mendengar kalimat berikutnya, wajah penganut Tao Tianji jelas berubah. Zutian, pendeta Tao Tianji mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kamu kenal dia? Hanya seorang pria dengan mata bersinar seperti bintang. Fang Yu segera berkata,
Wajah pendeta Tao Tianji tidak normal, dan semburan kejutan muncul di matanya. Siapa dia? Fang Yu bertanya. Pendeta Tao Tianji mengangkat kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Sebaliknya, dia bertanya, apakah Anda yakin orang ini memegang buah suci di tangannya? Oke, dia pada dasarnya merebutnya di depan dinasti Shanhai, jawab Fang Yu. Wajah penganut Tao Tianji berubah. Fang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat pendeta Tao surgawi itu. Dia dan Tao Tianji juga telah bertemu 3 kali. Ini pertama kalinya saya melihat fluktuasi besar di wajahnya. Siapa dia? Fang Yu bertanya lagi. Asal-usul orang ini, saya khawatir saya tidak dapat berbicara dengan Anda secara detail. Pendeta Tao surgawi Ji menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Tetapi yang ingin kukatakan padamu adalah, rencana kita mungkin tidak akan berhasil dengan mudah. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Bagaimana menurutmu? Fang Yu memiringkan kaki erlang. Diminta. Karena langit leluhur merampok buah suci, itu menunjukkan bahwa dia juga mengetahui kemungkinan hubungan antara buah suci dan kristal sumber, kata Tao Tianji, ketika buah suci ke-6 muncul, dia pasti akan melakukannya muncul untuk merebutnya. Garis miring terbalik petik 2. Ada apa? Tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, memecahkannya, tidak semudah itu. Pendeta Tao Tianji menggelengkan kepalanya. Latar belakangnya sangat besar, seberapa besar? Fang Yu bertanya, hanya dapat dikatakan bahwa dia seharusnya tidak muncul di tempat seperti bumi, kata penganut Tao Tianji. Oh, dia peri. Fang Yu bertanya dengan terkejut di matanya. Pendeta Tianji mengangguk ringan, tapi menggelengkan kepalanya lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Garis miring terbalik petik 2. Melihat kemunculan misteri surgawi Tao, seperti musuh besar gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang hati Fang Yu sedikit tergerak. Nampaknya identitas nenek moyang ini memang luar biasa. Tapi masalahnya adalah Fang Yu bahkan tidak tahu asal-muasal Tao surgawi Ji di depannya, apalagi menyimpulkan identitas Sutian. Situasi pada hari ketika buah suci ke-6 muncul, akan jauh lebih rumit dari yang kita duga, jadi buatlah semua rencanamu. Kata pendeta Tao Tianji, dia berbalik. Dia tampak dalam suasana hati yang aneh, dan dia menghilang di tempatnya tanpa menyapa Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat tempat di mana Tao surga menghilang. Zutian, Tao Tianji, dinasti Shanhai. Situasinya memang menjadi sangat rumit. Namun bagaimanapun juga, ketika buah suci ke-6 muncul, semua masalah pada akhirnya akan terselesaikan. Fang Yu tidak terburu-buru, dia juga tidak perlu terburu-buru. Yang lebih dia pedulikan sekarang adalah terbukanya kembali gerbang menuju keabadian seperti yang disebutkan oleh Tao surgawi Ji. Jika gerbang menuju keabadian benar-benar bisa dibuka, apakah dia juga punya kesempatan untuk bangkit? Menurut apa yang dikatakan Li Huoyu dan Master Dao Tian sebelumnya, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk naik sejak lama. Melonjak, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Tiba-tiba teringat pemandangan yang dia lihat ketika dia menggunakan ramalan Xinghai untuk melakukan ramalan diri. Lin Batian, saudara, tuan. Setelah kenaikan, kita harus memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri. Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pemikiran itu. Semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Mengenai hal-hal ilusi seperti melonjak, sebaiknya jangan terlalu banyak berpikir sampai Anda mendapatkan informasi yang tepat. Setengah bulan, mungkin setelah setengah bulan, semua masalah akan terselesaikan. Fang Yu memandang ke langit dan berpikir. Fang Yu tidak banyak istirahat selama beberapa waktu terakhir. Jadi pagi ini dia tinggal di lantai atas bangunan bambu, berbaring di kursi malas, dan tidur nyenyak selama 4 jam. Fang Yu terbangun oleh tingginya sinar matahari sore itu. Setelah bangun tidur, dia membuat sepocit teh sendiri dan hanya menuangkan secangkir dan meminumnya. Tuan Fang, saat ini, Ye Sengsui muncul di samping Fang Yu dan berbicara dengan lembut. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Seorang pria tua bernama Yan Zhen ingin bertemu denganmu, tolong. Ye Sengsui berkata dengan lembut. Yan Zhen ada di sini, sepertinya dia telah menyelesaikan peta batu ajaib berwarna-warni. Bawa dia langsung ke panti jompo. Fang Yu berbaring dan berkata, saya akan menunggunya di sana. Oke, Ye Sengsui menunduk dan menjawab.
Tidak lama setelah Fang Yu datang ke panti jompo, Ye Sengsui membawa Yan Zhen bersamanya. Saat Yan Zhen mendarat, jelas masih ada ekspresi terkejut di matanya. Kamu benar-benar membuat lingkaran teleportasi sebesar itu di rumahmu. Yan Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, secara langsung mengintegrasikan hukum ruang ke dalam lingkaran raksasa. Orang-orang di dalam lingkaran tidak perlu menguasai kekuatannya, hukum ruang angkasa. Selama Anda menguasai beberapa rumus atau cetakan tangan sederhana, Anda dapat dengan bebas berpindah-pindah ke dalam lingkaran. Lingkaran sihir ini, sungguh misterius. Seberapa baik kamu mengetahui lingkaran sihir? Kata Yan Zhen sambil menatap Fang Yu dengan mata terkejut. Saya tidak mengatur lingkaran ini. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak mengaturnya? Yan Zhen bahkan lebih terkejut lagi. Itu diatur oleh lonceng angin kecil, jadi dia bisa dianggap sebagai pengurus rumah besar ini. Dia agak sibuk akhir-akhir ini, kalau tidak aku bisa memperkenalkanmu padanya. Fang Yu berkata dengan santai. Pramugara, Yan Zhen tampak curiga. Sejak kamu datang kepadaku, sudahkah kamu mencari cara untuk mengeluarkan batu ajaib ungu dari tubuh manusia? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Spektrum batu ajaib warna-warni tidak rumit, saya rasa saya sudah menguasainya. Tapi mungkin tidak mungkin mengeluarkan batu ajaib dari tubuh yang sangat terintegrasi tanpa merusak tubuh aslinya. Yan Zhen sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara yang dalam. Batu Dharma warna-warni bukanlah permata biasa. Sederhananya, batu itu bukanlah suatu substansi, melainkan wujud yang mirip dengan tubuh makhluk hidup. Ketika mereka melekat pada tubuh manusia, perlahan-lahan mereka akan menyatu dengan tubuh manusia, dan energinya akan menembus ke seluruh bagian tubuh manusia. Selama periode ini, bisa dibilang begitu. Yan Zhen mengangguk dan berkata, hubungan antara batu ajaib berwarna-warni dan tubuh manusia seperti telur. Untuk memasukkan putih telur dan kuning telur ke dalamnya, cangkangnya harus dipecah. Oleh karena itu, mungkin tidak mudah untuk menyelamatkan nyawa penghuni batu ajaib ungu itu. Fang Yu mengerutkan kening. Lalu bagaimana jika kita membiarkan batu ajaib berwarna-warni menyatu di tubuhnya? Fang Yu bertanya. Ini bahkan lebih mustahil. Tubuh manusia tidak dapat menahan energi yang keluar dari perpaduan batu ajaib berwarna-warni. Yan Zhen menggelengkan kepalanya. Itu sungguh merepotkan. Fang Yu berkata dengan dagu bertumpu pada tangannya. Keadaan Valet saat ini memang dilematis. Selanjutnya, keluarkan batu ajaib itu, tetapi tubuhnya juga akan rusak parah, dan dia mungkin tidak dapat bertahan. Tetapi jika Anda tidak mengeluarkan batu ajaib itu, Anda hanya akan tetap koma. Kesadaran akan selalu terkunci di dalam tubuh Anda oleh batu ajaib ungu, yang sebenarnya setara dengan kematian. Bagaimana cara memilih? Apakah proses mengeluarkan batu ajaib itu sebenarnya setara dengan proses memotong daging? Fang Yu bertanya pada Yan Zhen sambil melihatnya. Hampir, mungkin lebih menyakitkan, karena energi batu ajaib telah menjadi tulang-tulang tubuh manusia, menutupi semua posisi. Sekali dicabut secara paksa, itu setara dengan kram dan tulang, kata Yan Zhen. Fang Yu tidak berbicara, tetapi memikirkan mata air di belakang gunung. Dengan banyaknya kekuatan hidup yang diberikan oleh buah belimbing, mungkin bisa menyelamatkan nyawa Valet. Bagaimanapun, kamu masih harus mengeluarkan batu ajaib ungu. Fang Yu berkata, adapun apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Ini adalah pilihan Fang Yu, dan wajar jika dia tidak banyak bicara. Setelah mengambil keputusan, Fang Yu masuk ke panti jompo dan menjemput Valet, yang masih koma saat terbaring di ranjang rumah sakit. Valet saat ini banyak terdapat garis-garis ungu di permukaan kulit yang terlihat sangat meresap. Faktanya, dia tidak terlihat seperti orang hidup lagi. Maaf, Tuan Fang, kondisinya semakin buruk. Saya tidak melakukan apa-apa, kata Qin Yao dengan perasaan bersalah. Tidak apa-apa, aku akan membawanya ke operasi sekarang, kata Fang Yu. Operasi, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Qin Yao bertanya dengan mata melebar. Kamu bisa datang dan bertarung denganmu, kata Fang Yu. 5 menit kemudian, di depan mata air roh gunung. Fang Yu meletakkan bunga ungu itu di tanah kurang dari 20 meter dari mata air. Yan Zhen berdiri di samping, memegang peta batu ajaib berwarna-warni di tangan kanannya dan tongkat di tangan kirinya. Qin Yao berdiri di pinggir lapangan dari posisi yang lebih jauh.
Aku akan mencoba membuat batu ajaib ungu itu meninggalkan tubuhnya dengan lembut. Yan Zhen memandang Fang Yu dan berkata, proses ini mungkin memakan waktu 10 menit, mungkin setengah jam atau lebih, saya tidak bisa memastikannya. Oke, kamu bisa mulai. Fang Yu berdiri dan berkata. Wajah Yan Zhen serius, dan dia melafalkan tekniknya. Bas. Bagian atas tongkat yang dia genggam di tangan kirinya bersinar gelombang www.novelringan.com gelombang di saat yang sama, peta di tangan kanannya tampak hidup, melayang. Bas. Valet yang tergeletak di tanah langsung bereaksi. Dia membuka matanya, keduanya bersinar dengan cahaya ungu yang mengerikan. Garis cahaya ungu di tubuhnya sama cemerlangnya, dan keajaibannya bisa meledak. Setelah beberapa saat, energi sihir cahaya ungu mulai meninggalkan tubuhnya. Apa? Tenggorokan Valet mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Fang Yu di samping segera mengangkat tangannya dan menarik sejumlah besar kekuatan hidup yang berasal dari mata air di depan, dan menuangkan semuanya ke tubuh Valet. Bas! Banyak kekuatan hidup mengalir ke tubuh Valet. Luka yang muncul akibat terpisahnya batu ajaib ungu itu segera diperbaiki oleh kekuatan hidup ini. Apa? Tapi dalam prosesnya, rasa sakit Valet tidak berkurang setengahnya, tapi malah bertambah. Tubuhnya bergerak sedikit, dan jeritan bergema di mana-mana, sangat keras. Qin Yao, yang berdiri jauh, menjadi pucat, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan memutar kedua tangannya. Setelah proses ini berlangsung selama hampir 5 menit, jeritan Valet menjadi semakin lemah. Namun, hanya hampir setengah dari batu ajaib ungu yang terpisah dari tubuhnya. Fang Yu terus menanamkan kekuatan hidup ke dalam tubuh Valet. Melalui akal ilahi, dia dapat dengan jelas melihat situasi di dalam diri Valet. Luka robek, akibat terpisahnya batu ajaib ungu dengan cepat diisi dan diperbaiki oleh kekuatan hidup. Efek kekuatan hidup yang dibawa oleh buah belimbing sangat bagus. Fang Yu tahu di dalam hatinya bahwa meskipun prosesnya menyakitkan, kehidupan Valet tidak akan menjadi masalah yang serius. Setelah beberapa saat, Valet berhenti berteriak. Sebab, rasa sakit yang luar biasa telah membuat kesadarannya pingsan. Di permukaan tubuhnya, sejumlah besar energi sihir cahaya ungu naik, sehingga paksaan di sekitarnya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. 10 menit berlalu, di posisi dada Valet, batu ajaib cahaya ungu seukuran setengah kepalan tangan naik perlahan. Ledakan, ketika batu ajaib itu benar-benar terpisah dari tubuh ungunya, suara teredam terdengar. Banyak darah muncrat dari permukaan tubuh Valet. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, terus-menerus menanamkan kekuatan hidup ke dalam tubuh Valet untuk memperbaiki luka yang baru muncul. Boom! Pada saat ini, seluruh batu ajaib ungu telah benar-benar terpisah dari tubuh ungu, melayang di udara, memancarkan semburan energi sihir yang kuat. Wajah Yan Zhen serius, dan dia bergerak dengan tangan kanannya. Memanggil, batu ajaib ungu segera terbang di depan Yan Zhen. Valet masih terbaring di tanah, tak bergerak. Tapi nafasnya sangat lancar dan wajahnya normal. Tidak masalah. Fang Yu memastikan kondisi fisik Valet dengan indera spiritualnya, dan berkata kepada Yan Zhen. Yan Zhen mengangguk perlahan, cahaya batu ajaib di tongkat tangan kirinya menghilang. Peta di sebelah kanan juga dikembalikan ke selembar perkamen biasa. Cahaya dari batu ajaib ungu yang tergantung di depannya menjadi redup, dan akhirnya jatuh dan ditangkap oleh Yan Zhen. Fang Yu juga berdiri dan berhenti menanamkan kekuatan hidup ke dalam tubuh Valet. Selama seluruh proses mengeluarkan batu ajaib ungu, semua luka yang muncul di tubuh Valet diperbaiki oleh kekuatan kehidupan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, Valet bukanlah masalah besar. Fang Yu memandang Qin Yao di kejauhan dan memberi isyarat. Qin Yao pulih dan segera berlari. Setelah itu, dia akan menyerahkannya padamu. Biarkan dia tinggal di panti jompo untuk sementara. Fang Yu berkata, selain itu, suasana hatinya juga perlu dicerahkan. Batu ajaib ungu meninggalkan tubuh ungu, sehingga secara alami ungu tidak dapat lagi menggunakan energi batu ajaib ungu. Untuk menjadi orang biasa lagi, mungkin sulit diterima oleh wanita kuat seperti Valet. Baiklah, aku akan menjaga Nona Si. Qin Yao mengangguk. Fang Yu berjalan menuju kebenaran. Yan Zhen saat ini, wajahnya masih penuh keterkejutan. Bukan karena batu ajaib ungu di tangan, tapi karena keamanan ungu. Batu ajaib ungu terlepas dari tubuh Valet, seperti merobek tulang secara paksa. Fang Yu tiba-tiba memiliki cara untuk dengan cepat memperbaiki luka baru, nafas kehidupan di sekitar sini.
Hati Yan Zhen penuh dengan keterkejutan dan keraguan. Namun melihat Fang Yu berjalan di depannya, dia segera mengeluarkan peta dan batu ajaib berwarna-warni termasuk batu ajaib ungu yang baru saja dia keluarkan dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Apakah kamu tidak tertarik dengan batu ajaib berwarna-warni ini? Fang Yu mengambil batu ajaib berwarna-warni dan petanya dan bertanya, benda ini seharusnya menjadi hal yang baik untuk penyihirmu. Lagi pula, bahkan Dewa Utama bersayap 12 untuk mendapatkannya. Batu ajaib berwarna-warni memang merupakan batu ajaib teratas. Menanamkannya pada tongkat dapat meningkatkan kekuatan tongkat secara signifikan. Yan Zhen mengangguk. Kalau begitu kamu tidak menginginkannya? Fang Yu bertanya. Yan Zhen tersenyum masam, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagi saya, meningkatkan kekuatan saya tidak ada artinya. Harta karun tertinggi seperti batu ajaib 7 warna hanya bisa memberikan nilai terbesarnya di tangan orang kuat sepertimu. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa berterima kasih atas tehnya di lain hari, kata Fang Yu, aku punya kegunaan lain untuk benda ini. Manfaatkan segalanya sebaik-baiknya, ini tujuan terbaik. Yan Zhen mengangguk ringan dan menyingkirkan tongkatnya. Dia bahkan tidak bisa memimpikannya tujuan dari batu ajaib berwarna-warni di mulut Fang Yu, sebenarnya itu hanya mainan untuk lonceng angin kecil. Tentu saja, saya tidak tahu tujuan penggunaan batu ajaib berwarna-warni oleh Fang Yu. Itu juga merupakan hal yang baik, jika tidak Yan mungkin akan muntah darah. Lagi pula, bagi penyihir mereka, batu ajaib berwarna-warni adalah batu ajaib teratas, tidak ada siapa-siapa. Digunakan untuk membuat mainan, itu benar-benar kejam. Yan Zhen tidak tinggal terlalu lama di rumah Fang Yu. Setelah mengeluarkan batu ajaib, dia kembali ke Order of Order. Valet masih koma, dan Qin Yao dibawa kembali ke panti jompo untuk penyembuhan. Adapun fakta bahwa dia dapat menerima bahwa dia telah menjadi orang biasa setelah bangun tidur. Fang Yu tidak tahu, namun bagaimanapun juga, kenyataan adalah kenyataan dan hanya bisa diterima. Fang Yu mengetahui bahwa dia tidak dapat menembus periode pemurnian Qi dan meninggalkan dirinya untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia masih bertahan selama hampir 5.000 tahun. Semuanya tergantung mentalitas masing-masing, dan tidak ada kendala yang tidak bisa dilewati. Lantai atas bangunan bambu. Fang Yu meletakkan batu ajaib berwarna-warni di atas meja, lalu membunyikan lonceng angin kecil. Lonceng angin kecil. Fang Yu menelepon beberapa kali berturut-turut. Tuan, ini aku. Lonceng angin kecil muncul dari sisi Fang Yu, dan berlari mendekat. Melihat 7 batu ajaib dengan warna berbeda di atas meja, mata Xiao Feng Chaim berbinar, dan dia melemparkannya tepat ke depan paha Fang Yu, dan mengulurkan tangan kecilnya ke arah 7 batu ajaib di atas meja. Saya telah menggunakan 7 batu ajaib ini, sekarang saya dapat mempertimbangkan untuk memberikannya kepada Anda, kata Fang Yu. Benarkah? Terima kasih Tuan. Tuan adalah yang terbaik untukku, kata Xiao Fengling dengan gembira. www.novelringan.com Tapi aku ingin bertanya padamu, kamu ingin membuat 7 batu ajaib ini? Apa? Fang Yu bertanya. Aku menggunakannya untuk membuat lingkaran sihir yang sangat kuat. Benar-benar kuat. Xiao Feng Chaim membuka tangannya dan berkata secara metaforis. Membuat lingkaran sihir, lumayan. Jika kamu tidak digunakan sebagai mainan atau makanan ringan, tentu saja aku bisa memberikannya kepadamu. Fang Yu mengangguk dan berkata, tentu saja, lonceng angin kecil bukanlah anjing sialan itu, aku tidak akan merusak hadiahnya, dari Master. Little Win Chaim cemberut dan berkata, kalau begitu tanyakan satu pertanyaan lagi, bagaimana kamu mempelajari lingkaran teleportasi itu? Apakah ada cara untuk membuatnya tidak valid atau hilang? Fang Yu bertanya lagi, saya sudah memikirkan sesuatu, dan saya sedang mencobanya, Guru. Xiao Feng Chaim menatap batu ajaib berwarna-warni di atas meja dan menjawab. Bagaimana caranya tinggi menurutmu tingkat keberhasilannya? Fang Yu bertanya lagi, tidak akan lama, beri aku, baiklah, 1 minggu. Xiao Feng Chaim mengangkat tangan kecilnya dan berkata, oke, ambil saja batu ajaib berwarna-warni, dan peta yang menggerakkan batu ajaib berwarna-warni itu milikmu. Fang Yu mengusap kepala Xiao Feng Qi dan berkata, Xiao Feng Chaim dengan gembira melemparkan dirinya ke atas meja, mengambil ke-7 batu ajaib itu ke dalam pelukannya, dan mengambilnya petanya. Terima kasih, Guru. Xiao Feng Chaim membungkuk pada Fang Yu dengan gembira. Pertama-tama cari tahu cara untuk memecahkan lingkaran sihir itu, lalu cari yang lain.
Fang Yu mengingatkan. Ya, lonceng angin kecil mengangguk dengan berat. Pergi, kata Fang Yu sambil melambaikan tangannya. Ini bagus. Lonceng angin kecil sedang memegang batu ajaib berwarna-warni, memegang peta, dan menghilang di depan Fang Yu dalam sekejap. Fang Yu bersandar di kursi malas dan mengguncangnya dengan lembut. Meski lonceng angin kecil terlihat kecil, namun pencapaiannya dalam seni lingkaran sihir memang sangat tinggi. Oleh karena itu, Fang Yu mempercayai apa yang dikatakannya. 1 minggu, ngomong-ngomong, pedang surgawi. Ketika dia terjebak di kota kuno itu oleh hukum serupa sebelumnya, Fang Yu menggunakan pedang dao surgawi untuk membunuh hukum dan melarikan diri. Lalu 37 lingkaran sihir di bumi, bisakah mereka dihancurkan dengan cara yang sama? Secara logika, itu seharusnya mungkin. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera berdiri. Jika ingin tahu hasilnya, Anda harus mencobanya sendiri. Fang Yu tidak ragu-ragu lagi, langsung mengangkat tangan kirinya, menjalankan mantra teleportasi, dan membuka portal. Setelah itu, dia melangkah ke portal dan menuju ke lingkaran teleportasi di wilayah barat laut di depan Gunung Tianan. Lingkaran sihir di sini adalah yang paling sering dikunjungi Fang Yu. Saat aku datang ke sini terakhir kali, aku meledakkan lingkaran sihir dan sekitarnya ke dalam lubang besar. Saat ini, lubang raksasa tersebut masih ada. Dan lingkaran sihir itu masih melayang di udara di atas lubang besar itu. Menggunakan pedang dao surgawi suci di gurun semacam ini dapat mengurangi kerusakan secara signifikan. Fang Yu berdiri di tempat, membuka matanya, dan melihat susunan kompleks di depan. Lalu, dia mengangkat tangan kanannya. Pedang Yin Tian Dao. Wow, sebuah pusaran transparan muncul di depan tangan kanan. Pusaran itu perlahan meluas, dan port transmisi muncul di tengahnya. Boom! Kekuatan sihir mengerikan dan niat pedang tajam meledak dari pintu masuk gua. Bas! Sebuah cahaya terang muncul. Fang Yu bergerak maju dengan tangan kanannya dan memegang gagang pedang dao surgawi. Panggil! Pada saat ini, gurun di sekitarnya menyapu area pasir yang luas. Gurun barat laut yang sebelumnya sangat damai tiba-tiba berubah menjadi badai pasir. Aura pedang yang sangat ganas naik ke langit, menutupi segala arah. Kakak! Ketika Fang Yu benar-benar mengeluarkan pedang dao surgawi yang suci, selain cahaya yang menyilaukan, seluruh pedang juga memiliki kekuatan guntur yang berkedip-kedip di permukaan, dan itu sangat kuat. Ledakan, gurun di sekitarnya mulai runtuh. Saat ini, langit tiba-tiba mulai menjadi gelap. Itu bukanlah berkumpulnya awan gelap, tapi warna seluruh langit, seperti malam yang gelap, tiba-tiba mulai berubah menjadi hitam. Ledakan, di atas langit, kilat ungu besar yang tak terhitung jumlahnya menyambar seperti naga. Fang Yu juga merasakan ada yang tidak beres saat ini, dan menatap ke langit. Pada saat ini, berdiri di posisinya, melihat ke atas, hanya langit guntur dan kilat. Guntur cahaya ungu, guntur cahaya biru, bahkan guntur cahaya oranye, guntur cahaya merah. Banyak kilatan petir di langit, terbang seperti naga gila. Setiap kali berkedip, karakternya berubah. Dan guntur ini sangat besar dibandingkan dengan guntur sebelumnya, memenuhi seluruh langit yang menghitam. Panggil, langit bergemuruh, angin bergulung di tanah, gurun runtuh, dan debu memenuhi dunia. Langit semakin gelap, seolah-olah akhir telah tiba. Fang Yu menatap awan di atas, matanya dingin. Dia tidak tahu bagaimana situasinya. Tapi yang pasti guntur ini ditujukan padanya, dan itu tidak baik. Dan frekuensi serta kuantitas kedipan elektro-optik ini, telah mencapai titik yang sangat berlebihan. Ribuan tahun yang lalu, Fang Yu telah menyaksikan seluruh proses kekuatan besar melintasi bencana dari jarak yang relatif dekat. Situasi saat itu agak mirip dengan sekarang. Begitu pula dengan penurunan tekanan udara secara tiba-tiba, dunia berubah warna, dan langit dipenuhi guntur. Tapi situasi di depannya bahkan lebih dibesar-besarkan daripada situasi yang dilihat Fang Yu ketika orang lain terbang melewati bencana. Guntur berkelap-kelip di udara seperti naga, dan letusan kekuatan sudah bisa membuat orang takut. Aku akan melambung. Fang Yu sedikit linglung, berdiri diam, tidak bergerak. Dia datang ke sini, hanya mencoba menggunakan pedang dao surgawi untuk memutus lingkaran sihir di depannya. Tapi begitu pedang dao surgawi dikeluarkan, sebelum ada waktu untuk melakukannya, langit berubah dan guntur mulai berkumpul. Jika Fei Sheng jatuh bergemuruh menurut standar ini, tidak mungkin ada orang di dunia ini yang berhasil naik.
Suara Li Huoyu terdengar. Lalu bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya. Tidak ada, mungkin kamu membuat marah suatu keinginan lagi. Li Huoyu berkata tidak setuju. Surat wasiat itu, apakah wasiat yang menghentikanku meninggalkan bumi terakhir kali? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Belum tentu, kata Li Huoyu, tapi mungkin saja. Fang Yu berhenti berbicara, menatap langit dengan cermat, matanya memancarkan rasa dingin yang menakjubkan. Sejujurnya, dia sedikit marah. Terakhir kali aku mencoba melewati lingkaran teleportasi ke dunia luar, aku dihentikan oleh wasiat ini, dan beberapa meteorit terlempar. Tapi kali ini, dia ingin menghancurkan lingkaran sihir ini, tapi tidak berhasil. Bukan untuk dia gunakan, dan bukan untuk dia hancurkan. Apa artinya ini? Ini jelas menyasar. Ini adalah keinginan bumi. Jika itu adalah keinginan bumi, itu akan menghentikanku untuk bergegas ke dunia luar, jadi mengapa menghentikanku untuk menghancurkan lingkaran sihir ini? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin, lingkaran sihir ini digunakan untuk mengangkut ras alien, dan setelah ras alien datang ke bumi, misi utama mereka adalah menemukan kristal sumber dan menghancurkan bumi. Kehendak bumi tidak akan membiarkanku menghancurkan lingkaran sihir ini. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Jadi, kamu seharusnya bisa menebak, ini bukan kehendak bumi. Li Huoyu berkata dengan tenang. Itu bukan kehendak bumi, apa yang akan terjadi? Fang Yu bertanya, bagaimana aku harus mengatakannya? Lupakan saja, aku masih belum mengatakannya, agar tidak diperingatkan. Pokoknya, kamu harus segera mengetahui identitasnya. Li Huoyu ragu-ragu. Fang Yu tidak bertanya, boom, karena, saat ini, guntur di langit telah berkumpul ke titik yang menakutkan. Mereka terus berkedip, mengeluarkan semburan kekuatan. Tekanan mengerikan menimpa tubuh Fang Yu. Boom-boom, di langit malam di atas, berbagai guntur terus menari, seolah memprovokasi Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, menatap guntur ini, dan mengangkat pedang surgawi Dao yang terang benderang di tangan kanannya. Saat ini, dia sepertinya satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Bertarung melawan langit dan bumi dengan satu orang. Jika kamu tidak mendapat pelajaran, kamu tidak akan keluar dan berbicara denganku. Di atas tubuh Fang Yu, energi emas yang menyebalkan tiba-tiba naik seperti nyala api, sama hebatnya. Ledakan, pada saat ini, napas Fang Yu keluar. Dunia yang sebelumnya gelap, kembali diterangi oleh semburan cahaya kemasan. Kedua belah pihak menghadirkan situasi konfrontasi. Di atas adalah Heitian dan Guntur, dan di bawah adalah energi ilahi yang dilepaskan oleh Fang Yu. Ledakan, seolah menerima sinyal tertentu, guntur raksasa di langit itu tiba-tiba jatuh. Kekuatan yang terkandung dalam guntur ini sepertinya mampu menembus tanah secara langsung. Dan kecepatan mereka sangat cepat. Hampir seketika gelombang www.novelringan.com gelombang telah mencapai puncak kepala Fang Yu. Pada saat ini, pedang Dao surgawi Fang Yu diangkat secara horizontal. Ledakan, energi pedang yang eksplosif keluar. Seluruh bilahnya diperbesar ribuan kali pada saat ini, menghalangi guntur raksasa ini. Boom! Dengan ledakan keras, seluruh gurun tempat Fang Yu berada runtuh dalam radius 100 km, dan debu beterbangan. Tapi Fang Yu melayang di udara, diam. Di tangannya, pedang Dao surgawi telah menjadi eksistensi raksasa. Saya tidak tahu kapan, dibandingkan sebelumnya, ukuran tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang sangat berlebihan. Jalan itu menjadi spiritual. Fang Yu sekali lagi memperlihatkan tubuh pesawat super. Fang Yu berdiri di sana, menundukkan kepalanya, dan mengelus pedang di tangannya. Boom! Kekuatan suci dan niat pedang yang keras dan dingin terpancar dari pedangnya. Seringkali, apa yang diwakili oleh Jian Yi, persis dengan suasana hati sang ahli pedang. Semakin banyak niat membunuh, semakin kuat niat pedangnya. Boom! Boom! Dan guntur di langit menyambar lebih dahsyat, guntur menderu, dan nafas terus meroket. Jelas sekali, keinginan itu sama-sama marah dan ingin langsung menghukum Fang Yu. Sebelumnya, saya menggunakan pedang Dao surgawi untuk membunuh hewan. Hari ini, masih begitu. Aku ingin pedang Dao surgawi, membunuh langit hitam ini. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit, dan mengangkat pedang suci surgawi raksasa dengan tangan kanannya. Teknik pedang surgawi, bentuk akhir. Fang Yu memandang ke langit, cahaya keemasan di matanya. Pada saat yang sama,
pedang suci Dao surgawi yang dipegang di tangan kanannya telah dipotong ke arah langit. Bilahnya menembus langit yang gelap, dan aura pedang membubung ke langit. Ledakan, energi pedang yang berkilauan itu seperti cahaya pelangi yang menghubungkan kutub timur dan barat, menebas di udara, membelah langsung ke langit yang gelap. Bum-bum, di atas langit yang gelap, banyak guntur raksasa berkedip lebih sering. Pedang Ki membubung ke langit, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ledakan, kekuatan banyak petir menebas energi pedang yang terisi. Petir besar berwarna merah, ungu tua, dan biru menyatu pada aura pedang menakutkan yang melesat ke langit. Boom, ledakan besar terdengar di seluruh dunia. Ratusan ribu kekuatan guntur, tidak hanya tidak dapat menghancurkan aura pedang ini, sebaliknya, ia runtuh. Di hadapan aura pedang ini, kekuatan guntur yang menakutkan ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka rapuh seperti kertas, dan terpotong di udara bersama-sama. Tapi kecepatan Jian Qi yang bergegas ke langit gelap tidak berkurang setengah menit, dan itu bahkan lebih dahsyat. Kakak, di atas langit yang sangat tinggi, semburan suara meledak. Ini adalah suara tajam yang disebabkan oleh tekanan ekstrim di dalam ruangan. Ledakan, setelah beberapa detik, Jian Qi menerobos langit hitam. Di atas kepala Fang Yu, langit gelap yang telah menyelimutinya segera dipotong menjadi retakan besar. Sinar matahari asli menyinari celah ini dan menyinari bumi. Dan ada seberkas sinar matahari langsung menghadap Fang Yu di tanah. Pemandangan ini sangat mengejutkan dan memiliki suasana sakral. Fang Yu bermandikan sinar matahari khusus ini, dan seluruh sosoknya tampak lebih kokoh. Di bawah sinar matahari, Fang Yu, memegang pedang Dao surgawi yang suci, tampak benar-benar seperti dewa surga yang legendaris. Itu membuat kagum semua roh. Namun, Fang Yu sendiri tidak merasakan banyak keanehan. Dia menatap langit gelap yang dirusaknya, matanya dingin. Jika kamu ingin menyelesaikanku, kamu harus menunjukkan serangan yang lebih kuat. Gunakan saja sedikit petir, kamu bahkan tidak bisa melukai rambutku. Fang Yu melihat ke langit dan berkata dengan nada provokatif. Boom, langit hitam di atas terpotong dengan retakan besar, guntur masih menderu-deru, seolah melampiaskan amarahnya. Tapi retakan besar yang dipotong oleh pedang Qi menyebar, dan sinar matahari dengan cepat kembali ke bumi. Di permukaan, konfrontasi antara keduanya. Fang Yu telah menang. Jika Anda tidak yakin, lanjutkan. Fang Yu mengepalkan pedang Dao surgawi di tangannya, ujung pedangnya mengarah ke langit. Pada saat ini, pedang Dao surgawi bergetar, dan suara pedang bergema di langit seperti rintihan naga dan dengungan burung phoenix. Ledakan, nafas Fang Yu mencapai puncaknya pada saat ini, melampaui semua makhluk. Tidak mungkin makhluk manapun memiliki ide untuk bertarung dengan Fang Yu saat ini. Hati mereka hanya akan diselimuti rasa kagum karena darah mereka, dan mereka berlutut di depan Fang Yu. Boom, di langit, guntur menjadi semakin kecil. Langit, yang sudah lama tidak gelap, menjadi lebih terang dengan kecepatan yang sangat cepat. Paksaan yang besar dan kuat itu juga telah hilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, masih menatap ke langit, menyipitkan mata, sedikit mengernyit. Jangan lanjutkan, Fang Yu bertanya. Dia tidak mendapat respon apapun kecuali kebisingan yang disebabkan oleh gurun di sekitarnya yang runtuh karena angin kencang. Fang Yu meletakkan pedang surgawi Dao dan memasukkannya ke tanah. Saat ini, sosoknya masih mempertahankan 1000 kali lipat penampilan aslinya. Spiritualisasi Dao belum terangkat. Hehe, kamu pantas dibuli dan takut dengan tulang yang keras. Aku benar-benar takut padamu. Li Huoyu mencibir dengan nada menghina dan berkata, memang, saya pikir dia harus bertarung, tapi dia kabur dalam satu ronde. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, ia tidak berani melawanmu dengan keras. Saat kau mengeluarkan pedang ini, ia mungkin akan ketakutan. Li Huoyu berkata dengan sinis. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dengan ragu, bukankah ini hanya surat wasiat? Tidak peduli apapun itu, kamu tidak perlu terlalu takut mati, kan? Mengapa kamu tidak takut mati? Kehendak juga merupakan eksistensi dengan kesadaran mandiri, baik diciptakan secara artifisial atau dibiarkan secara mandiri, secara teoritis ia takut akan kematian. Li Huoyu berkata dengan ringan. Bagaimana denganmu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tentu saja saya juga takut mati, tapi saya tidak begitu takut, karena setiap saya tidur sama dengan kematian. Setelah beberapa kali tidur, saya menjadi terbiasa, kata Li Huoyu.
Karena Fang Yu tidak pernah meninggal, tidak ada topik umum mengenai hal ini, jadi dia tidak banyak bicara. Sekarang setelah surat wasiatnya ditarik, dia dapat melanjutkan apa yang awalnya ingin dia lakukan. Menggunakan pedang surgawi, cobalah untuk menghancurkan lingkaran teleportasi. Fang Yu berbalik dan melihat lokasi lingkaran teleportasi. Dibandingkan beberapa menit lalu, gurun pasir dalam radius puluhan kilometer sudah runtuh dan berantakan. Tapi tidak peduli bagaimana lingkungan sekitar berubah. Fang Yu melihat lokasi lingkaran teleportasi, mengangkat pedang surgawi di tangannya, dan memotongnya dengan satu pedang. Wow, energi pedang terbang keluar, memotong lingkaran sihir ini dengan lurus. Ledakan, tanah terpotong dan diledakkan oleh energi pedang lagi. Dan pandangan Fang Yu hanya terfokus pada lingkaran teleportasi itu. Wow, dalam sekejap mata, pedang Qi melintasi susunan teleportasi. Terlihat jelas bahwa susunan teleportasi ini langsung dihancurkan oleh pedang Qi. Setiap bagian hukum, setiap helai energi hukum, semuanya runtuh di hadapan pedang Qi. Boom! Pedang Qi masih meledak ke kejauhan gelombang www.novelringan.com gelombang dan Fang Yu menatap lokasi lingkaran teleportasi, matanya terfokus. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit berlalu. Fang Yu berdiri di sana, menunggu dalam diam. Lokasi lingkaran teleportasi benar-benar kosong saat ini, dan tidak ada jejak kekuatan hukum yang tersisa. Dalam 30 menit terakhir, lingkaran teleportasi pada posisi ini belum pulih. Berhasil, mata Fang Yu berkedip. Pada saat ini, tubuh roh Dao mulai menghilang secara bertahap, dan sosoknya juga menyusut, kembali ke tampilan aslinya. Pedang Dao surgawi di tangannya juga menyusut, tetapi cahayanya masih terang, dan nafasnya masih sangat tajam. Fang Yu terbang ke tempat di mana lingkaran teleportasi awalnya berada, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menggunakan mata wawasan untuk mencari, tetapi tidak menemukan apapun. Lingkaran teleportasi itu memang dipotong oleh pedang Dao surgawi. Prediksi Fang Yu benar, pedang Dao surgawi hari ini memang dapat membunuh susunan teleportasi yang tampaknya tidak terpecahkan yang didistribusikan di 37 lokasi di musim panas. Kalau begitu, aku akan berlari beberapa kali lagi hari ini untuk menghapus semua susunan teleportasi ini. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, dia tidak tinggal diam, dan segera menjalankan metode teleportasi ke lokasi berikutnya. Wow, setelah beberapa saat, Fang Yu menghilang di dalam portal. Ketika dia pergi, lokasi lingkaran teleportasi, tiba-tiba semburan cahaya muncul. Bas, cahayanya perlahan menghilang. Jika Fang Yu ada di tempat kejadian, dia pasti bisa melihat susunan teleportasi yang belum diperbaiki di bawah pengawasan setengah jamnya. Pada saat ini, itu muncul kembali. Lingkarannya sangat lengkap, tanpa cacat apapun. Sepertinya, tidak pernah mengalami kerusakan. Dalam beberapa jam berikutnya, Fang Yu melakukan hal yang sama di 37 lingkaran teleportasi di musim panas. Hancurkan susunan teleportasi dengan pedang surgawi. Tetapi ketika dia memecahkan lingkaran teleportasi ke-37, dia merasakan sesuatu yang salah lagi. Saya sarankan Anda kembali ke tempat pertama untuk melihatnya. Saat ini, Li Huoyu juga berbicara. Fang Yu mengerutkan kening, mengitari teknik teleportasi, dan kembali ke lingkaran di barat laut. Kemudian, dia melihat lingkaran teleportasi masih utuh. Fang Yu mengutuk, wajahnya sedikit jelek. Dalam penglihatan Eye of Insight, lingkaran teleportasi di sini cukup lengkap dan tidak rusak. Satu lingkaran teleportasi seperti ini, maka 36 lingkaran teleportasi yang tersisa tidak perlu disebutkan. Sia-sia, lingkaran teleportasi ini tidak akan diperbaiki ketika Fang Yu berada di depannya, tetapi ketika kaki depannya hilang, kaki belakangnya akan diperbaiki. Rasanya seperti bermain-main, menyia-nyiakan 3 jam Fang Yu dengan sia-sia. Susunan teleportasi ini tidak dapat diperbaiki secara mandiri. Pasti ada sesuatu yang belum saya temukan, memperbaikinya dalam kegelapan. Mata Fang Yu dingin dan dia berkata dalam hatinya, mungkin itu hanya surat wasiat. Menurutku tidak, surat wasiat itu menindas dan takut akan kesulitan. Karena kamu takut, tidak mungkin memprovokasi kamu seperti ini. Li Huoyu berkata, tapi kamu benar. Tidak ada cara untuk menghilangkan lingkaran sihir ini. Tidak masalah jika kamu membunuhnya atau menghancurkannya. Hanya perlu beberapa saat bagi lawan untuk membuat ulang lingkaran teleportasi. Jadi, kesibukanmu sepanjang sore menjadi sia-sia. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya.
Fang Yu bertanya dengan ekspresi tidak senang. Kamu juga tidak bertanya padaku. Li Huoyu berkata, lagi pula, aku hanyalah alat, aku tidak bisa membantumu membuat pilihan apapun, aku hanya bisa mengobrol denganmu atau semacamnya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengerutkan kening dan menatap di lingkaran teleportasi di depan. Dia tahu bahwa tidak masuk akal menghancurkan lingkaran teleportasi ini begitu saja. Karena bisa diperbaiki kapan saja. Hanya ada satu solusi untuk benar-benar menghancurkan mereka, yaitu mencari tahu keberadaan di baliknya dan menyelesaikannya. Memperbaiki susunan teleportasi ini, jika bukan karena kemauan barusan. Itu hanya mungkin berhubungan erat dengan ras alien, dan bahkan mungkin kehendak halaman suci dari sumber ras alien. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Sosok kehendak tempat suci. Meskipun itu semua hanya tebakannya, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tebakannya kemungkinan besar adalah fakta. Hanya saja wasiat pengadilan suci belum benar-benar muncul. Setiap tindakan yang dilakukan secara diam-diam, atau hanya mengirimkan apa yang disebut penghukum. Badan wasiat istana suci masih bersembunyi di baliknya. Karena tidak bisa dihancurkan, maka tidak akan bisa dihancurkan. Mata Fang Yu dingin, melihat susunan teleportasi di depannya, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya ingin melihat untuk apa Anda menggunakan susunan teleportasi ini. Fang Yu kembali ke istana ibu kota utara. Pada periode waktu berikutnya, dia berlari bola-balik antara rumah besar dan tanah Pangeran Rongdao. Namun kenyataannya, waktu yang dihabiskan di wilayah tersebut sangat singkat. Karena dia tidak melakukan apa-apa selama ini, dia hanya bisa diam menunggu kemunculan buah suci ke-6. Di rumah Beidou, sebagian besar waktunya dia duduk di lantai atas bangunan bambu untuk beristirahat, dan pergi melihat latihan Jirumei dari waktu ke waktu. Hari-hari sangat damai, lebih damai dibandingkan tahun sebelum munculnya ras alien. Ini adalah ritme kehidupan yang paling biasa dilakukan Fang Yu. Temukan sesuatu untuk dilakukan di hari kerja, lalu tanam sayuran. Namun, meski kali ini berlalu dengan sangat damai, mentalitas Fang Yu tidak tenang. Karena dia tahu betul bahwa inilah ketenangan sebelum badai. Ketika buah suci terakhir muncul, pasti akan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Berapa banyak lawan kuat yang akan muncul saat itu, saya belum tahu. Tapi yang pasti bagi Yu Fang, pertempuran ini harus dimenangkan. Karena sekali gagal, dia tidak terlibat dalam masalahnya sendirian. Seluruh bumi, mungkin lenyap menjadi ketiadaan karena hancurnya kristal sumber. Pada saat ini, Fang Yu teringat apa yang dia katakan saat pertama kali bertemu Tang Xiaorou. Dia bukan pahlawan, dia juga tidak ingin menjadi pahlawan. Namun kini dunia telah mendorongnya ke garis depan. Dia mundur selangkah dan seluruh garis pertahanan akan runtuh. Dan begitu runtuh, orang-orang dan hal-hal yang dia pedulikan akan hilang selamanya. Oleh karena itu, Fang Yu tidak punya pilihan. Ia hanya bisa berdiri di garis depan dan menjadi satu-satunya lini pertahanan. Ini mungkin dua kata yang diucapkan Dao Tian kepadanya. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu kamu lakukan. Tentu saja, untuk saat ini, Fang Yu tidak merasakan tekanan. Menurutnya, lawannya memang banyak, dan beberapa di antaranya sangat misterius. Tapi dia tidak merasakan tekanannya. Adapun alasannya, itu hanya dapat dikaitkan dengan kekuatan. Meskipun Fang Yu belum mampu menembus masa pemurnian Qi, Fang Yu telah membangun kepercayaan diri yang cukup kuat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat itu, dia mampu membawa pisau untuk memotong kepala anjing tua istana Xian Hongyin, dan sekarang dia tidak punya alasan untuk takut, dan sumber kepercayaan diri yang kuat, adalah dia belum terlalu lama dikalahkan. Selama bertahun-tahun gelombang www.novelringan.com gelombang telah mencapai puncak masa kesengsaraan, dan telah turun ke para biksu yang juga berada dalam periode pemurnian Qi. Dia tidak pernah melewatkan siapapun yang dia lihat. Di jangkauan bumi, dia sepertinya tidak punya lawan. Dalam 2 tahun terakhir, pria tak terkatakan itu telah mengiriminya berbagai harta karun legendaris. Giok Li Huo, air mata yang sangat dingin, tubuh roh yang agung. Fang Yu, yang tidak memiliki lawan, diberkati oleh harta karun ini. Dalam situasi ini, sangat sulit baginya untuk mengetahui tekanan apa yang ada. Tetapi perkataan guru selalu masuk akal. Mungkin saya benar-benar akan mendapat masalah. Fang Yu menggaruk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Waktu seminggu berlalu dengan cepat.
Seharusnya dalam minggu ini buah suci ke-6 muncul oleh penganut Tao Tianji. Fang Yu sedang berbaring di kursi malas di lantai atas bangunan bambu seperti sebelumnya. Tidak ada pergerakan dari dinasti Shenhai dan Permaisuri. Mereka semua sepertinya menunggu kemunculan buah suci ke-6. Sore harinya, Fang Yu bangun di sore hari, merendam sepoci teh sendiri, dan perlahan memakan camilan yang dibawakan Ye Sengsui. Matahari cerah, tapi suhunya tidak tinggi. Tuan Fang, Leng Yun ada di sini. Setelah beberapa saat, suara Ye Sengsui muncul di belakangnya, nada kegembiraannya. Fang Yu menoleh dan melihat ke belakang, dan dia melihat Su Leng Yun dengan rambut panjang biru langit berdiri di sana dengan indah. Kakak Yu, Su Leng Yun tersenyum indah di wajahnya. Baiklah, datang dan minum teh sore bersama, kata Fang Yu. Oke, Su Leng Yun segera melangkah maju dan duduk di hadapan Fang Yu. Sengsui, jika tidak ada pekerjaan lain, kamu juga bisa bersama. Fang Yu berkata lagi. Oke, Sengsui datang ke meja kopi dan menuangkan teh untuk Fang Yu dan Su Leng Yun terlebih dahulu, lalu untuk dirinya sendiri. Huai Bei seharusnya kembali ke tampilan semula sekarang. Fang Yu bertanya, yah, semuanya sudah pulih. Su Leng Yun berkata, itulah sebabnya aku bisa meninggalkan Huai Bei untuk menemuimu, saudara Yu. Itu bagus. Fang Yu mengangguk dan berkata, Leng Yun sepertinya memiliki aura yang lebih kuat dari sebelumnya, apakah sudah menembus? Ye Sengsui bertanya dengan senyuman di wajahnya di sampingnya. Ya, saya telah mencapai puncak masa fit. Su Leng Yun melirik Fang Yu dan berkata, tidak buruk. Fang Yu berkata setuju. Meskipun auranya sekarang sudah pulih, kecepatan terobosannya adalah hal yang biasa. Namun Su Leng Yun bisa mencapai puncak masa fit di usia ini, yang juga mencerminkan bakatnya yang luar biasa. Jika gerbang abadi benar-benar bisa dibuka di masa depan, Su Leng Yun pasti akan memiliki kesempatan untuk terbang menuju keabadian. Kakak Yu, seperti ras alien yang ada di bawah hari ini, apakah mereka semua mati? Mereka seharusnya tidak muncul dalam skala besar lagi, kan? Setelah mengobrol sebentar, Su Leng Yun bertanya. Ye Sengsui juga melihat ke arah Fang Yu. Mengenai ras asing, bahkan Liga Dao Surgawi dan Qiu Tianju tidak terlalu memahami Fang Yu. Karena semua ras alien di dunia dibunuh oleh Fang Yu sendiri. Peluang untuk kembali tidak besar. Bahkan jika mereka kembali, aku akan menghancurkan mereka lagi, jadi, jangan khawatir. Fang Yu berkata, tetapi ras alien memang belum punah. Berapa banyak ras alien yang belum dimusnahkan? Su Leng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya populasinya cukup banyak, tapi mereka berasal dari kekuatan yang sama, semuanya bersembunyi di bawah laut. Fang Yu menjawab, saat ini, mereka bukan ancaman bagi kita. Dan saya sudah punya rencana untuk mereka. Su Leng Yun mengangguk ringan. Kapan saja, dia akan mempercayai kata-kata Fang Yu. Karena Fang Yu mengatakan itu bukan masalah besar, dia benar-benar lega. Tuan Fang, ketika semua ras asing dihancurkan, apa yang akan Anda lakukan? Ye Sengsui menyesap tehnya dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar pertanyaan ini, Su Leng Yun pun mengangkat mata indahnya dan menatap Fang Yu. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang saya lakukan sebelumnya, apa yang akan saya lakukan nanti? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, dengan kekuatan Tuan Fang, tidak bisakah dia menjadi peri dalam legenda? Naik di siang hari dan pergi ke dunia peri. Ye Sengsui bertanya dengan mata berbinar. Peri, jika ada kesempatan. Fang Yu mengangguk perlahan dan berkata, saudara Yu, kamu pasti bisa menjadi makhluk surgawi. Itu belum tentu benar, situasiku agak rumit. Fang Yu tersenyum pahit. Apakah gerbang peri akan benar-benar terbuka? Apakah dia bisa menjadi peri? Semuanya masih belum diketahui. Dia benar-benar tidak bisa menjawab. Saudara Yu, jika kamu menjadi abadi, maka aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi abadi. Aku akan mengikuti langkahmu. Mata Su Leng Yun penuh dengan cahaya terang. Kamu pasti punya peluang, kata Fang Yu, ada peluang besar. Setelah Su Leng Yun datang ke rumah Beidou, dia tidak akan kembali ke Huai Bei untuk waktu yang singkat. Ye Sengsui membawanya kembali ke rumah tempat dia tinggal terakhir kali dan menetap. 3 hari berlalu dengan cepat. Buah suci ke-6 muncul, semakin dekat. Selama periode ini, Fang Yu pergi ke aliansi surgawi. Dia memberitahu Huaixu dan yang lainnya tentang buah suci terakhir dan musuh perkasa yang mungkin muncul untuk memperebutkan buah suci ke-6.
Bos, maukah kamu berada di sana untuk mengambil buah suci itu? Su Changge bertanya. Tentu saja, tidak hanya untuk mengambil buah suci itu, tapi juga dari tangan dinasti Shenhai dan Sutian. Fang Yu berkata, 6 buah suci. Aku harus mendapatkannya. Saudara Fang, kali ini lawannya haruslah kelompok terkuat. Huaixu mengerutkan kening dan menghela napas lagi, sayangnya, kami tidak dapat membantu Anda. Dia merasa sangat lemah. Sejak munculnya ras alien, rasa ketidakberdayaan ini semakin meningkat dari hari ke hari. Dia ingin membantu Fang Yu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dalam menghadapi makhluk asing tingkat tinggi, kekuatan tempurnya, termasuk seluruh Liga Tiandao sekarang, tidak layak untuk disebutkan, dan bahkan mudah untuk menyeret Fang Yu kembali. Bantuan tidak harus tercermin dalam pertempuran. Fang Yu berkata, kemampuanmu mengumpulkan intelijen sangat penting bagiku. Mulai hari ini, terutama di sisi Geoping the Sky, kita harus waspada. Jika ada perubahan dimanapun, segera beritahu saya. Dimengerti, bos. Aku akan melakukannya. Su Changge segera berkata, jangan fokus pada buah suci, tapi terus pantau 37 susunan teleportasi. Fang Yu mengingatkan lagi. Jadi begitu, jawab Su Changge. Saat ini, suasana di aula sangat berat, semua orang memandang Fang Yu tanpa berbicara. Jika kali ini berjalan lancar, saya akan menyingkirkan dinasti Shenhai. Fang Yu berkata, sejak saat itu, tidak akan ada ras alien di dunia. Jadi kamu bisa sedikit rileks dan tidak terlalu gugup. Artinya, ras asing sebelumnya telah selamat dari invasi besar-besaran, apalagi yang perlu ditakutkan. Dengan bos, semuanya tidak menjadi masalah. Su Changge juga berkata dengan lega. Suasana di aula sedikit mereda. Setelah itu, saya membicarakan beberapa topik lainnya. Segera, semua orang bubar. Di aula utama, hanya Huaixu dan Fang Yu yang tersisa. Saudara Fang, di pertempuran selanjutnya, jika kamu benar-benar menghadapi situasi yang sulit, saya harap kamu dapat memilih untuk menyelamatkan hidupmu dan tidak perlu memperhatikan orang lain, kata Huaixu dengan wajah serius. Hah, apa maksudmu dengan itu? Fang Yu bertanya. Dengan kekuatanmu, tidak peduli seberapa kuat lawannya, setidaknya kamu bisa mundur. Huaixu berkata, jadi, jika kamu benar-benar merasa tak terkalahkan, saya harap kamu dapat meninggalkan kami dan pergi sendiri. Huaixu, kamu masih sama, jangan terlalu pesimis. Fang Yu menepuk bahu Huaixu dan berkata, lagi pula, jika aku benar-benar kalah dari lawan, tidak ada yang bisa dihindari. Pada saat itu, seluruh bumi akan hancur, kemana saya bisa melarikan diri? Seluruh bumi hancur, mata Huaixu membelalak, matanya ngeri. Fang Yu memberitahu Huaixu tentang Yuanjing. Setelah mendengarkan, wajah Huaixu menjadi lebih serius, dan keterkejutan di matanya tidak hilang. Target ras alien, ternyata adalah Yuanjing. Huaixu berkata dengan takjub, sumber kristal hancur, dan tidak ada ras manusia yang tersisa. Fang Yu berkata, meskipun mereka sendiri akan binasa, mereka tampaknya tidak terlalu peduli. Ini, Huaixu sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Tentu saja semua itu belum tentu benar, masih ada kemungkinan lain. Tapi bagaimanapun juga, saat buah suci ke-6 muncul, semuanya akan terungkap. Fang Yu berkata, sekarang, tunggu saja dalam diam, tidak beberapa hari. Naik, 2 hari lagi telah berlalu. Pagi itu, Fang Yu masih terbaring di lantai atas bangunan bambu untuk beristirahat. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang di saat yang sama, wilayah laut hampir 5.000 km jauhnya darinya. Tiba-tiba, ketenangan dan ombak berubah, menjadi gelombang yang dahsyat. Boom, bahkan langit menjadi suram, dan awan hitam besar berkumpul. Sebuah pusaran besar muncul di permukaan laut. Dan di pusaran air, cahaya menyilaukan muncul. Di bawah cahaya, samar-samar Anda bisa melihat gunung raksasa, tetapi bentuknya sangat bersudut, seperti kereta. Panggil, di atas laut, angin bertiup kencang, dan ombak terus menerjang. Cahaya dari langit perlahan menghilang, perlahan menampakkan keberadaannya. Ini bukanlah gunung, atau kereta, tapi singgasana besar, bersinar dengan cahaya platinum yang terang. Di atas tahta, bayangan samar terlihat. Boom, di sekitar tahta yang mempesona ini, setelah laut bergulung, banyak sosok muncul. Ini adalah anggota inti keluarga kerajaan dari dinasti Shenhai,
pangeran dengan garis keturunan langsung. Boom! Dan lautan dalam jarak ribuan kilometer berjatuhan. Segala jenis makhluk berbentuk aneh di dasar laut telah keluar dari laut satu demi satu, padat di area yang luas, terletak di belakang kelompok pangeran, berkerumun di tengah, dan singgasana dewa yang mempesona muncul. Selamat datang di Ayah. Semua pangeran berlutut dan menundukkan kepala. Aum! Dan sekelompok makhluk asing di belakang sang pangeran juga meraung kagum. Boom! Raungan jutaan makhluk asing pada saat yang sama meledak di langit, memicu gelombang besar yang mengamuk ribuan mil. Bagi manusia yang hidup di darat, lautan sebenarnya merupakan keberadaan yang cukup misterius. Apa yang ada di lautan tanpa dasar adalah sebuah pertanyaan yang telah dijelajahi banyak manusia selama bertahun-tahun. Saat ini, puluhan juta makhluk laut muncul dari lautan. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri, saya khawatir mereka akan ketakutan dan menjadi gila. Banyaknya makhluk di dasar laut yang aneh, mungkin karena masalah lingkungan, mereka jauh lebih jelek daripada monster atau makhluk roh pada umumnya di darat. Dan bentuk tubuh mereka juga berbeda-beda. Yang besar seukuran paus biru, sedangkan yang tersenyum seperti berudu, yang sulit ditemukan di antara banyak makhluk. Singkatnya, pemandangan di mana semua makhluk dinasti Senhai muncul pada saat yang sama, sangatlah mengejutkan. Beberapa di antaranya relatif dekat, sementara yang lain berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Namun semua makhluk ini berada pada posisi yang sama. Sosok di atas takhta itulah yang menjulang ke langit. Itu adalah pemimpin mereka, Kaisar Senhai. Mereka semua meninggalkan wilayah itu hari ini dan muncul ke permukaan laut, hanya untuk memberi penghormatan atas kemunculan Kaisar dan menyambut kedatangan Kaisar. Aum! Raungan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dasar laut mengguncang dunia. Bahkan awan di atas laut pun terkejut dengan momentum ini, dan mereka pun surut. Di tengah laut, di singgasana tempat cahaya berkumpul, sosok itu masih kabur, namun auranya menjadi semakin kuat. Para pangeran yang paling dekat dengannya masih berlutut, menundukkan kepala, takut menatap langsung ke sosok di atas takhta. Dan Chang Yu ada di antara mereka. Saat ini, anggota tubuhnya gemetar, dan hatinya penuh ketakutan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat ayahnya, tapi kali ini, suasana hatinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena, dia tahu bahwa dia telah dibakar, dia tahu kemungkinan rencana Ibu Suri. Permaisuri Senhai ingin menyerang kaisar yang menakutkan di depannya. Ribuan makhluk di sekitar sini, banyak pangeran, 100% setia kepada kaisar. Dalam hal ini, bagaimana cara berhasil membunuh kaisar? Chang Yu tidak bisa membayangkannya sama sekali. Dan begitu pembunuhannya gagal, nasib apa yang menunggunya? Semakin Chang Yu memikirkannya, dia menjadi semakin panik, hampir tak terkendali. Sosok kaisar di atas takhta tetap tak bergerak. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya lain muncul dari sisi singgasana, dan cahaya pelangi juga langsung menuju ke langit. Dalam cahaya pelangi, sosok anggun perlahan muncul. Dibandingkan sosok kaisar yang tidak bisa melihat dengan jelas, sosok anggun ini bisa terlihat jelas. Itu adalah permaisuri Senhai yang berjilbab dan mulia. Temui kaisar, para pangeran berkata lagi serempak. Permaisuri berdiri di samping singgasana, mengangguk ringan, memandang makhluk-makhluk di sekitarnya, lalu menoleh ke singgasana di sebelahnya, dan berkomitmen, saya telah melihat yang mulia. Kaisar tidak berbicara. Setelah permaisuri memberi hormat, dia berbalik menghadap banyak pangeran dan makhluk di depannya, dan berkata, hari ini, buah suci terakhir akan segera muncul. Yang mulia muncul untuk menangkap buah suci terakhir ini. Saat buah suci dikumpulkan, itu akan menjadi hari di mana dinasti Senhai kita mendominasi dunia. Nada suara permaisuri sangat tinggi, dan suaranya tidak nyaring, tetapi menyebar ke telinga jutaan makhluk laut di laut. Mengaum, wow, Mile, berbagai makhluk merespons dengan suaranya sendiri. Banyak pangeran menjawab serempak, dengan kepala terkubur di dada. Pada saat ini, para pangeran sangat bersemangat. Sejak Fang Yu lahir dan menghancurkan banyak ras alien, dinasti Senhai masih berdiri diam. Yang mulia dan permaisuri juga tidak berbicara, yang membuat mereka merasa dirugikan. Ternyata, menunggu buah suci. Ketika buah suci terakhir muncul, dinasti Senhai tidak lagi bersabar, dan berusaha sekuat tenaga. Dengan Kaisar Agung dan Permaisuri, dinasti Senhai tidak dapat dihentikan. Seluruh dunia pada akhirnya akan diduduki oleh dinasti Senhai. Beidou,
Di aula utama Liga Tiandao, Wang Baohai memegang bola kaca untuk mempresentasikan pelaksanaan wilayah laut yang dipantau oleh instrumen pemantau. Huaixu, Yuan Sankuan, dan banyak biksu terkemuka di ibu kota utara, semuanya hadir, menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri. Wajah mereka sangat pucat, dan mata mereka penuh ketakutan dan keheranan. Terlalu banyak makhluk yang tampak jelek dan menakutkan di dasar laut muncul di atas laut. Di kejauhan, dua cahaya ilahi yang membubung ke langit membuat mereka berdebar-debar. Ini adalah dinasti Shenhai. Mereka awalnya mengira dinasti Shenhai sama seperti klan kuno, salah satu kekuatan utama di antara ras alien. Setelah banyak ras alien di darat dimusnahkan, meskipun dinasti Shenhai bersembunyi di dasar laut, ancamannya tidak lagi besar. Tapi sekarang mereka melihat pemandangan di lautan luas ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hanya merasa putus asa. Coba lihat seperti ini. Jumlah makhluk asing dari dinasti Shenhai saja mungkin tidak kurang dari jumlah total alien yang menduduki seluruh wilayah utama di musim panas. Ini adalah fakta yang sangat menakutkan. Ras alien yang menyerbu dengan liar pada awalnya membuat mereka sangat ketakutan. Kini bayangan ras alien baru saja menghilang, keluarga besar lainnya tiba-tiba muncul. Hal ini membuat mereka sulit untuk tidak merasa putus asa. Dadada, saat itu, terdengar suara langkah kaki. Aula dengan atmosfer yang sangat berat hancur oleh suara ini. Semua orang melihat ke gerbang gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu perlahan masuk dari luar. Bos, Su Changge segera melangkah maju, semua dinasti Shenhai yang tersembunyi di dasar laut telah muncul. Tampaknya mereka, saya tahu apa yang mereka lakukan. Fang Yu berkata dengan ringan. Apa yang mereka lakukan? Semua orang memandang Fang Yu. Ini adalah mobilisasi sebelum perang, kata Fang Yu. Mobilisasi sebelum perang, ekspresi semua orang berubah drastis. Benar saja, dan masih keluar, setidaknya jutaan makhluk asing berkumpul. Bahkan jika Fang Yu ada di sana, saya khawatir ini akan sulit untuk ditangani. Dalam sekejap, hati semua orang yang hadir tenggelam ke dasar. Jangan gugup, mereka tidak akan menerkam darat untuk saat ini. Fang Yu tersenyum, prioritas tertinggi mereka adalah buah suci. Mereka tidak hanya harus mendapatkan buah suci terakhir, tapi juga 2 buah suci dari saya dan orang lain. Sampai tujuan ini tercapai, mereka tidak akan melakukan apapun. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak rileks. Bos, karena kamu juga salah satu target mereka, apa yang akan kamu lakukan? Su Changge menelan ludah, berkeringat di dahinya, dan bertanya. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Mereka menginginkan buah suci di tanganku, dan aku juga ingin mengambil buah suci di tanganku. Fang Yu mengangkat alisnya, ini adalah pertarungan sederhana untuk mendapatkan buah suci. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan buah suci, kamu harus menghadapi begitu banyak makhluk. Jika kamu tidak memiliki puluhan juta, ada jutaan. Su Changge berkata dengan takjub. Ini bukan hari pertama kamu bertemu denganku. Kamu harusnya paham betul bagaimana aku menangani makhluk-makhluk ini. Fang Yu melirik Su Changge dan berkata dengan tenang, ekspresi Su Changge menjadi stagnan, lalu dia tersenyum, dan berkata, ya, bos. Saya benar-benar terlalu gugup. Kalian semua tidak perlu gugup. Jika kalian benar-benar khawatir dengan pertempuran ini, maka kalian bisa duduk di sini, mengambil biji melon, membuat sepoci teh, dan menonton sambil makan. Fang Yu tersenyum, pertempuran untuk buah suci ini situasinya seharusnya menarik, dan pantas untuk dilihat, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang yang hadir tidak memiliki hati sebesar Fang Yu, dan masih tidak bisa tertawa. Saudara Fang, mohon perhatikan keselamatannya. Huaisu berkata dengan suara yang dalam, jika Anda memiliki kebutuhan, segera beri tahu kami. Bahkan jika kami lemah, kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu dan mati tanpa rasa takut. Saya tidak punya waktu untuk bercerita lebih banyak, saya harus pergi ke tempat kejadian untuk merasakan suasananya, kata Fang Yu. Sekarang, langsung, bos, apakah kamu akan melakukannya secara langsung? Su Changge bertanya dengan heran. Tidak, sama seperti kalian, aku biasa menonton keseruannya, jangan khawatir sebelum waktunya syuting. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Setelah berbicara, dia berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal. Wow, 2 detik kemudian, Fang Yu tenggelam ke dalam portal dan menghilang.
Ada keheningan di aula. Semua orang melihat gambar di tirai tipis, wajah mereka masih pucat dan serius. Fang Yu telah menerima kabar dari Chang Yu dan Permaisuri mengenai perubahan dinasti Shenhai hari ini. Alasan munculnya mereka hari ini terutama untuk buah suci. Mengumpulkan buah suci adalah tujuan utama mereka. Saat ini, di atas perairan timur, ribuan makhluk di dasar laut sedang mengapung di permukaan sambil mengaum serempak. Fang Yu, yang menyamar sebagai Pangeran Rongdao bersama Suan Ranqi, ikut campur. Dia tidak berani terlalu dekat, jangan sampai dia dikenali oleh Kaisar Shenhai. Namun meski jaraknya 100 km, Fang Yu masih bisa merasakan keagungan yang terpancar dari Kaisar Shenhai. Ini adalah aura yang dimiliki oleh para petinggi sejak zaman kuno, bahkan jika itu hanya kaisar dunia sekuler, tidak terkecuali. Ini mungkin yang disebut semangat kekaisaran. Duduk di singgasana, sosoknya kabur, tapi permaisuri di sebelahnya bisa melihat dengan jelas. Fang Yu menggunakan mata wawasan untuk melihat dari kejauhan, dan berkata dalam hatinya. Saat ini laut sedang bergolak dan bergulung terus-menerus. Antara laut dan langit, terjadi kekacauan. Chang Yu, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mengambil buah suci? Kenapa kamu masih bertahan di sini? Apakah ini berjemur di bawah sinar matahari? Fang Yu menunggu beberapa saat, menggunakan segel jiwanya untuk bertanya. Seharusnya karena waktunya belum tiba, buah suci belum muncul. Chang Yu menjawab dengan suara gemetar. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak tinggal di laut kan? Bukankah lebih baik pergi ke tempat di mana buah suci pertama kali muncul? Fang Yu bertanya-tanya, bagaimana jika buah suci dipetik terlebih dahulu? Aku tidak tahu, ini seharusnya menjadi niat sang ayah, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Chang Yu berkata dengan takut-takut, aku akan menghubungimu sekarang, apakah itu akan diketahui oleh ayahnya? Mungkin tidak, jika kamu mengetahuinya, kamu seharusnya sudah mati, di mana kamu bisa mengatakan begitu banyak kata kepadaku. Fang Yu berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata tersebut, hati Chang Yu tiba-tiba bergetar dan menjadi semakin panik. Saya sarankan Anda tetap tenang. Semakin Anda panik, semakin mudah terjadinya kesalahan. Fang Yu berkata, lagi pula, kamu tidak bisa mati, mengapa kamu harus begitu takut? Aku tidak ingin mati, jawab Chang Yu. Chang Yu, saat Chang Yu sedang berbicara dengan Fang Yu, suara yang kuat dan agung tiba-tiba bergema di sekelilingnya. Mendengar suara ini, Chang Yu terkejut seperti tersengat listrik. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat singgasana besar di depannya. Kaisar, telah berbicara. Pangeran lain yang berlutut juga sedikit mengangkat kepala saat ini, melihat ke arah Chang Yu. Adapun permaisuri yang berdiri di samping Kaisar, dia juga menatap Chang Yu, matanya tenang. Ayah, jawab Chang Yu gemetar sambil melihat takhta di depannya. Ibu dan ratumu menyebutmu di hadapanku beberapa kali. Kaisar berkata perlahan, dia pikir kamu harus menjadi pangeran. Apakah menurutmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi seorang pangeran? Begitu pertanyaan ini ditanyakan, Chang Yu hanya merasa hatinya hampir menyeringai, dan wajahnya langsung menjadi tidak berdarah. Nada suara, Kaisar sangat damai, tetapi sangat agung. Dia tidak tahu maksud pertanyaan ini. Bagaimana Kaisar ingin dia menjawab? Jika Anda dengan yakin menjawab bahwa Anda memenuhi syarat, akankah Kaisar melakukan eksperimen? Jika jawabannya tidak memenuhi syarat, maka permaisuri. Menghadapi pertanyaan ini, Chang Yu sepertinya tidak menjawab dengan benar. Saat ini, sekelilingnya sepi. Banyak pangeran menundukkan kepala dan terlihat berbeda. Kaisar tidak bersuara, dan permaisuri hanya menatap Chang Yu tanpa bersuara. Sepertinya seluruh keluarga kerajaan menunggu jawaban Chang Yu. Jawab dia, kalau menurutmu saya memenuhi syarat, saya memenuhi syarat. Jika menurut Anda saya tidak memenuhi syarat, saya tidak memenuhi syarat. Semuanya terserah Anda. Suara Fang Yu terdengar di telinga Chang Yu, tentu saja, Anda saat berbicara, akan lebih baik untuk mengganti, Anda, itu dengan yang mulia atau ayah Anda. Mendengar perkataan Fang Yu, Chang Yu menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan mengumpulkan keberanian untuk menjawab, ayah saya menganggap saya memenuhi syarat. Saya memenuhi syarat. Ayah saya mengira saya tidak memenuhi syarat, saya tidak memenuhi syarat. Semuanya diputuskan oleh ayah. Meskipun kata-kata ini agak bergelombang, akhirnya dibuat dengan sangat jelas. Begitu kata ini keluar gelombang www.novelringan.com gelombang,
mata permaisuri bergerak sedikit sambil berdiri di samping kaisar. Namun kaisar diam dan tidak bersuara. Masa hening ini sangat sulit bagi Chang Yu, seperti menunggu keputusan. Menurut ibumu, 3 buah suci yang saat ini dipegang oleh dinasti Shenhai adalah milikmu. Setelah beberapa saat, kaisar akhirnya berkata, yang terpenting, Anda telah mengalahkan semua pangeran di keluarga kerajaan. Ini adalah kebenarannya. Menurut aturan pemilihan pangeran, kamu sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu, aku mengumumkan hari ini. Kamu adalah pangerannya. Begitu kata-kata ini keluar, hati banyak pangeran yang hadir terkejut. Posisi pangeran, benar-benar dimenangkan oleh Chang Yu. Tahukah Anda, 2 bulan lalu, Chang Yu ini benar-benar sia-sia di keluarga kerajaan. Tapi hari ini, kaisar secara pribadi mengumumkan. Chang Yu adalah putra mahkota. Bagi banyak pangeran yang hadir, ini merupakan pukulan besar. Namun, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Ini adalah keputusan kaisar, tidak ada yang bisa ikut campur. Segala ketidakpuasan hanya bisa terkubur di dalam hatiku. Tetapi bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengajukan keberatan, banyak pangeran yang mau tidak mau melihat lokasi Chang Yu dengan pandangan berbeda. Ada sikap dingin, peperangan, dan bercanda. Singkatnya, tidak ada satupun mata yang ramah. Chang Yu bisa merasakan permusuhan di sekelilingnya, wajahnya tidak lagi berdarah, dan tubuhnya gemetar, namun dia menundukkan kepalanya dan menjawab, terima kasih atas kepercayaanmu pada ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pada saat ini, kaisar yang berdiri di samping kaisar memiliki mata sedikit tertunduk, jelas tersenyum. Rencananya berhasil, butuh banyak pemikiran dan banyak kecelakaan. Namun pada akhirnya ia tetap mengangkat putranya ke posisi pangeran. Ini adalah langkah terakhir dari rencana tersebut. Karena Chang Yu telah menjadi pangeran, langkah selanjutnya adalah membiarkan dia duduk di kursi Tuhan. Buah suci akan segera muncul, semuanya berjalan sesuai rencana. Selama tidak ada kecelakaan, bisa diganti hari ini. Permaisuri menatap Chang Yu di kejauhan, matanya sedikit berkedip. Saat ini, Chang Yu hampir pingsan. Banyaknya pemandangan bermusuhan di sekelilingnya, suara agung dan mata kaisar agung, semuanya membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tahu betul bahwa sekarang dia benar-benar menjadi pangeran, maka rencana permaisuri akan terus dilaksanakan. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan permaisuri mungkin adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan. Fang Yu, yang berada jauh, juga dapat mendengar apa yang dikatakan kaisar agung. Chang Yu benar-benar menjadi pangeran. Sejujurnya, ini sedikit mengejutkan Fang Yu. Meskipun dia juga ingin memegang Chang Yu di posisi tinggi sebelumnya, dia tidak menyangka prosesnya akan begitu mudah. Tentu saja, mudah untuk berpikir. Ini adalah penghargaan dari permaisuri. Apakah kaisar begitu mempercayai kaisar? Bukankah seharusnya, sejauh menyangkut situasi internal dinasti Shenhai mereka, kaisar tidak jelas? Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan hatinya bertanya. Menurutnya, kekuatan kaisar harus menjadi orang pertama di dinasti Shenhai. Dengan kemampuan sang kaisar agung, mustahil untuk tidak melihat bahwa Chang Yu hanyalah penampakan belaka. Bagaimana sampah seperti itu bisa memenangkan 3 buah suci berturut-turut? Dengan sedikit brainstorming, Anda seharusnya bisa mendeteksi sesuatu yang salah. Namun, Kaisar Shenhai tetap menjadikan Chang Yu sebagai putra mahkota di depan seluruh dinasti Shenhai. Apakah Kaisar Agung Shenhai ini benar-benar bodoh? Saya tidak melihatnya. Atau apakah dia dibodohi oleh permaisuri Shenhai, atau dengan sengaja berpura-pura bodoh dan licik? Mata Fang Yu berkedip saat dia berpikir. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum. Karena bagaimanapun situasinya, dia harus bisa menyaksikan pertunjukan besar. Pertarungan di dinasti Shenhai pasti akan seru. Saat ini, terdapat kawasan bakau di pinggiran kota Jiangnan, yang jaraknya lebih dari 10.000 km dari laut. Putaran sederhana terakhir kali telah menghancurkan sepertiga kawasan hutan ini. Namun di antara sekian banyak pohon yang tumbang, muncul sebuah sosok. Orang ini berpakaian putih, berpenampilan tampan, dan matanya bersinar seperti bintang, bersinar terang. Tangan kirinya sedang melempar buah berwarna merah. Itu adalah buah suci yang diambil dari Chang Yu terakhir kali. Orang ini adalah Zutian. Maksudmu, buah suci terakhir akan segera muncul. Zutian memandang orang di depannya dan bertanya. Saat ini,
Seorang lelaki tua sedang berdiri di ruang terbuka kurang dari 20 meter dari langit leluhur. Itu adalah Wu Chenzi. Ya, Kaisar Shanhai dan Permaisuri telah meninggalkan wilayah bawah laut mereka dan mengapung di laut, menunggu kemunculan buah suci ke-6. Wu Chenzi berkata perlahan, buah suci ke-6. Zutian memainkan buah suci berkulit merah di tangannya, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman dingin, dan berkata, kamu memberitahuku sebelumnya, apa yang dimiliki dinasti sialan itu. 3 buah suci di tangannya. Ya, mereka memiliki 3 di tangan mereka, 1 di tangan Fang Yu, 1 di tanganmu, yang terakhir akan segera muncul. Wu Chenzi berkata perlahan, dan hari ini, buah suci ke-6 hadir, apakah itu Dewa Dinasti Hai tetaplah Fang Yu, dan mereka semua harus muncul untuk bertarung. Jadi bagimu, ini adalah kesempatan besar. Selama kamu menembak, kamu memiliki kesempatan untuk mengumpulkan 6 buah suci. Zutian memandang Wu Chenzi, menyipitkan mata sedikit, dan dengan bercanda berkata, kamu datang ke sini untuk memberitahuku begitu banyak informasi, kamu ingin mendapat manfaat dariku, kan? Wajah Wu Chenzi sedikit berubah, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya pikiran lain, aku hanya membenci Fang Yu. Jika kamu bisa membunuhnya, itu akan menjadi keuntungan terbesar bagiku. Fang Yu. Zutian meletakkan dagunya di tangannya, mengangguk lembut, dan berkata, dia benar-benar membuatku tertarik. Tapi kamu harus tahu kalau aku bertindak berdasarkan dia, itu pasti bukan karena suka atau tidak suka pribadimu. Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya melakukan apapun untuk Anda, dan apa yang disebut bantuan yang Anda berikan kepada saya, tidak lebih dari tindakan sukarela Anda. Jangan berharap mendapat imbalan apapun. Zutian memandang Wu Chenzi dengan wajah dingin, dan berkata dengan tatapan jijik. Kata-katanya sangat kejam. Wu Chenzi menunduk, matanya sangat dingin. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia merasakan dinginnya matanya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, tentu saja saya tidak ingin diberi imbalan, saya hanya ingin membantu Anda. Hanya saja aku masih ingin bertanya padamu. Zutian menatap Wu Chenzi, tanpa berbicara. Seperti dirimu, kenapa kamu membungkuk dan turun ke bumi? Kamu memenangkan 6 buah suci, apalagi yang ingin kamu lakukan? Wu Chenzi menjilat bibirnya dan bertanya. Ini memang keraguan yang selalu dia rasakan. Sekarang dia bertanya, dia tidak meminta jawaban. Karena dia yakin akan segera mengetahui apa yang ingin dilakukan Zutian. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Zutian mencibir, saya datang ke tanah tandus ini untuk mengambil satu-satunya barang berharga di sini. Saat aku mendapatkannya, ayahku akan menjemputku. Bagi orang tuaku, mengirimku ke sini hanyalah sebuah pengalaman. Meskipun, pengalaman ini tidak ada artinya bagiku. Setelah berbicara, Zutian meletakkan buah suci di tangannya, matanya bersinar. Bas, semburan cahaya bersinar, dan pusaran tembus pandang muncul di depan Zutian. Wow, Zutian berjalan maju gelombang www.novelringan.com gelombang menuju pusaran air dan menghilang. Wu Chenzi tetap di tempatnya, menyaksikan pusaran di depannya menghilang, matanya bersinar dengan ganas. Putra Raja Abadi terlalu sombong dan sombong. Dia tidak memperlakukan Wu Chenzi sebagai manusia, bahkan seekor anjing. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat merebut buah suci dari tangan Kaisar Shanhai dan Fang Yu. Wu Chenzi berkata dengan ekspresi dingin, saya harap Anda bisa sukses. Bagaimanapun juga, kesuksesan Anda adalah kesuksesanku. Setelah berbicara, Wu Chenzi tersenyum dingin, mengangkat tangan kirinya, dan mengeluarkan sepotong fudi. Wow, beberapa detik kemudian, sosoknya pun menghilang di tempatnya. Di ujung utara, di puncak gunung yang tertutup salju, seorang biksu gendut dengan kepala botak berdiri dalam posisi ini, memandang ke kejauhan. Tempat di mana pandangannya mengarah, persis di wilayah laut tempat berkumpulnya sejumlah besar dewa dinasti Shanhai. Air berlumpur di bawah langit, akhirnya diaduk. Biksu itu masih memiliki wajah tersenyum, menatap ke langit, dan berkata, buah suci ke-6 telah lahir, dan tugasku telah selesai. Apa yang kamu janjikan kepadaku, juga itu harus dihormati. Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kirinya dan sebuah cahaya menyala di telapak tangannya. Bas, buah bulat emas muncul di tangannya. Meskipun ayo bertarung, aku ingin melihat bagaimana umat manusia yang hanya memiliki Fang Yu dapat menghadapi musuh di seluruh langit.
Biksu itu berkata sambil tersenyum sambil mengayunkan tangan kanannya ke depan. Bas! Pemandangan di depannya berubah dengan ayunan tangan kanannya. Pemandangan es dan salju tiba-tiba berubah menjadi awan. Teruskan, biksu itu memegang buah emas di tangan kirinya dan melemparkannya ke langit penuh awan yang muncul di hadapannya.